Tes, apa suara saya terdengar? Udah Bu, terdengar Bu. Oke, kita lanjut. Kita mau ubah si kuning-kuning yang sebelah kanan yang saya kasih highlight ini. Kita mau masukin hasil yang tadi, RTH sama dengan RL. Jadi, ini saya lakukan di sebelah sini. Max adalah PTH kuadrat dikali RL per PTH dikali RL. RTH kuadrat plus 2 RTH RL R kuadrat. Hijau ini saya salin dari halaman 2 halaman sebelumnya ya. Jadi jangan bingung, saya hanya menyalin menulis ulang. Nah, kemudian kita mau sederhanakan lagi nih yang hijau. Kita mau rapihkan, di mana tadi kita sudah dapatkan bahwa RTH pada saat Pmax adalah sama dengan RL. Jadi semua komponen yang di sini masih RL mau akan saya ubah jadi VTH, jadi RTvenin sama dengan VTvenin kuadrat dikali RTH dibagi RTvenin kuadrat ditambah 2 RTvenin. RL-nya diganti RTvenin ya, saya ganti pelan-pelan dulu deh, RTvenin kuadrat plus. Jadi sama dengan VTH kuadrat RTH dibagi RTvenin kuadrat ditambah 2 RTvenin kuadrat ditambah RTvenin kuadrat. Banyak banget nih RTveninnya, ada berapa nih? 4 ya. Sama dengan VTvenin kuadrat RTvenin bagi 4 RTvenin kuadrat. Ini boleh coret ya. Kan ini RTvenin dicoret, kuadratnya dicoret. Jadi Pmax sama dengan 1/4 dikali VTH kuadrat dibagi R. Itu adalah hasil tadi kita melakukan penurunan rumus. Jadi transfer daya maksimum dapat dihitung dengan ini, atau bisa juga kita tulis begini, 1/4 VTvenin kuadrat dibagi RL. Jadi nanti kalau misalnya diketahui RL-nya, cukup cari VTvenin-nya, atau kalau ditanya berapa daya maksimum, berapa nilai RL untuk mendapatkan transfer daya maksimum, bisa juga kita lakukan cari RTH-nya aja gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan di sini. Jadi rumus yang mau dikotakin ini aja deh. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Halo, apa ada pertanyaan? Kalau saya cukup, Bu. Oke, kita lanjut ke soal ya. Kita masuk ke soal transfer daya maksimum. Gimana sih?
Oke, di sini ada sumber 30 volt. Lalu ada resistor 10 ohm, resistor 25 ohm, dan resistor 40 ohm. Sebelah kanan ini seperti biasa kita hubungkan dengan beban. Ciri khas Stephanie Norton kan begini polanya. Ini RL. Yang ditanya RL-nya berapa? Untuk RL berapa? Untuk maksimum. Jadi pada saat RL berapa terjadi transfer daya maksimumnya dan berapa transfer daya maksimumnya. Jadi pada saat RL-nya bebannya itu berapa sih, berapa ohm terjadi transfer daya maksimum, dan berapa nilai transfer daya maksimum yang bisa dihasilkannya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kembali ke teori Thevenin yang kemarin. Yang pertama apa? Misalnya kita mau tentukan RTH. Apa yang dilakukan untuk menentukan RTH? Masih ingat menentukan RTH kemarin apa? Langkah satunya apa? Lepas sumber ya, Bu. Lepas beban RL, Bu. Lepas beban RL, Bu. Oke, yang pertama lepas beban. Kan? Lalu bagaimana dengan sumbernya? Dilepas atau diapakan? Kalimatnya bukan lepas kan? Apa kalimatnya? Lepaskan, Bu, yang kemarin. Lepaskan? Oh iya, saya yang umum adalah matikan sumber. Kalau sumber tegangan di itu ya. Dimatikan. Beban dilepas, sumber dimatikan. Kalau sumber dimatikan berarti V-nya mati ya. V mati. Jadi short, gitu kan? Jadi rangkaian di atas berubah menjadi tegangan mati, resistansi masih ada, resistansi masih ada, resistansi masih ada. Ini jadi open. Ini 10 ohm, 10 ohm. Ini berapa? 25 ohm. Oke, di sini kita cari R Theveninnya berapa. Dengan cara menyederhanakan rangkaian ini, yang mau saya lakukan adalah memparalel 1 per R paralel sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 40. Jadi sama dengan 4 per 40 ditambah 1 per 40. Jadi R paralelnya adalah 10 dibagi 5. Berapa nih? Ada yang menyimak? 8, Bu. 8 ohm. 8, Bu. Ini baru R 8. paralel. Tapi R Theveninnya adalah R paralel ditambah 25 ohm. Jadi 8 ditambah 25 jadi berapa nih? 33 ya? Ini kan 33. 33. 3 ohm. Oke, berarti kita sudah dapatkan dong R L pada saat Pmax saat maksimum itu kan adalah sama dengan RTH dengan 33 ohm. Jadi yang pertama sudah terjawab. Lalu yang kedua ditanya berapa transfer daya maksimumnya, Pmax-nya. Nah, ini kita berarti kalau tadi rumus Pmax masih ingat yang ada di halaman sebelah? 1/4, saya sih nggak hafal, makanya bisa cari. Kalau saya hafal, saya langsung saya tulis. VTH per RL. VTH kuadrat ya? Nih, VTH kuadrat. VTH kuadrat. Dibagi RTH. RTH Pak? Atau R kuadrat? Enggak ada kuadratnya. RL. Ya. Kalau kita lihat, sebenarnya ini sama aja kayak rumus daya biasa. P sama dengan V kuadrat per R, I kuadrat R, V kali I ya. Tapi V kuadrat per R-nya di sini dikali 1/4. Jadi ada bedanya.
Oke. Ya, kita cari RTH-nya berarti kan. Saya bikin kotak. VTH kok RTH. VTH. Ya, angkanya adalah nggak bisa matikan sumber ya. Kalau sumbernya mati nggak ada tegangannya. Lepas beban RL. Plus minus kurang enak. Oke, pada saat RL dilepas, ini terbuka kan? Nah, yang ditanya adalah berapa tegangan. Saya kasih nama titik AB nih, sini. PTH itu adalah tegangan di sini nih. Tegangan beda potensial antara dua titik. Ini 25 ohm. Ohm. 10 ohm. 30 volt. Apa yang mesti kita lakukan dengan ini adalah Cari arusnya, Bu. ya, kalau kemarin cari arus karena ada arus di kanan. Coba cek catatan kemarin. Saya cari arus kemarin karena ada arusnya di kanan. Benar nggak? Sekarang nggak ada arusnya. Iya, Bu. Tapi, misalnya gini. Di sini 30 volt. Artinya, beda potensial antara dua titik ya. Berarti di sini 30, di sini 0 kan? Karena grounding. Benar nggak? Benar Iya, nggak? Bu. Oke. Cuma, di sini ada resistansi. Yang mana ada resistansi pasti ada voltage drop. Ada tegangan jatuh. Jadi kita nggak bisa bilang VTH-nya 30 volt tuh nggak bisa. Karena di sini ada voltage drop. Terjadi tegangan jatuh di sini. Tapi VTH terhubung paralel dengan ini nih. Kan? Nah nih, VTH ini dianggap sama dengan ini. Jadi, VTH. Atau mau dibilang V yang lain dulu juga boleh lah. Langsung aja lah ya VTH. V1, V2 ya, berapa. Oke, kita bisa hitung VTH pakai voltage divider aja sih bisa sih. Kayak konsep current divider kemarin. Karena ada drop tegangan. Jadi gini loh. Kalau ini saya gambarnya saya balik. Saya gambar gini. Sepuluh, 40, 25. Sama aja nggak? Sama aja nggak? Halo, apa sama gambarnya? Sama. Oke. 30 volt itu kan di sini 30, di sini 0 kan? Nah, jadi kita nggak bisa bilang di sini ini sama dengan 30 volt. Ini adalah VTH iya, karena dia sama nih. Karena di sini ada drop di sini nih, di 10-nya tuh ada drop tegangan. Jadi dia pasti lebih kecil dari 30 volt. Itu yang jelas. Karena dia ada di tengah-tengah kan sebelum ke sini nih ke 0 volt. Pasti dia lebih kecil dari 30 volt. Tapi berapakah dia? Nah, di sini kita bisa pakai seperti current divider kemarin, voltage divider juga bisa pakai kayak gitu. Jadi saya jangan langsung pakai Thevenin dia nanti salah kaprah. Ini V1 misalnya. V1 adalah sumbernya 30 volt dikali kalau tegangan resistansi dirinya sendiri ya, berbeda dengan arus. Kalau kemarin kan arus 10 per plus 40. Yang membedakan voltage dan current divider, pengali atasnya, kalau kemarin current divider itu selalu
punya tetangganya. Kalau voltage divider itu justru malah dirinya sendiri. Bukan punya tetangganya. Kalau tetangganya kan di 10 ohm. Kalau kalian pakai 10 ohm, maka itu tegangan jatuh di 10 ohm. Tapi kan kalian mau tahu tegangan yang ke-40-nya nih. Nah, yang dipakai itu justru malah bukan tetangganya, tapi dirinya sendiri kalau di tegangan. Berapa nih? Hitung lagi. 30 kali 40 bagi 50. Berapa nih? 20 bagi 5 berapa? 120 bagi 5. 24. 24 volt. Saya yang tadi nggak jadi nulis PTH, takutnya nanti bingung. Nah, jadi tadi kan di sini nih tegangan di sini masih 30 volt. Tapi di sini kan udah 0 volt kan? Ini semuanya 0 volt. Ini 30, ini 0. Di sini dia ada voltage dropnya berarti 8 ohm. 8 volt. 6. 30 kurang 24 kan 6. 6 volt, maka tegangan di sini kan dia pelan-pelan jadi 0 nih. Tapi dia belum 0 kan di titik ini. Di titik ini tegangannya adalah 24 volt. Begitu. Oke, karena di sini 24 volt, posisi terhubung secara paralel ya. Jadi dia VTH-nya adalah sama dengan 24 volt. Sudah selesai? Belum. Ini kita kali dulu. Muat nggak di sini? Sebelah aja ya. Jadi kalau ditanya berapa Pmax-nya adalah tadi 1/4 PTH kuadrat dibagi RTH atau RL juga boleh. 1/4 dikali 24 kuadrat dibagi 33 ya? Benar nggak sih? Saya lupa. Ya, 33. Berapa nih? Tolong dikalkulatorin aja deh. Ayo, jangan satu orang yang kalkulatorin lah, beberapa orang supaya jadi bantu cek juga. Berapa Pmax-nya? Berapakah transfer daya maksimum yang terjadi pada saat R-nya 33 ohm atau pada saat RL beban RL-nya sama dengan RTH? Berapakah transfer daya maksimum yang terjadi? Ayo, siapa yang mau ngitungin? 24 kali 24. 17,45, Bu. Berapa? 17,45. Oh, ininya aja yang pakai perperannya, Bu. Langsung aja lah, hasil akhirnya berapa? Oh, iya 17,45, Bu. 17,45. Yang lain dicek juga nggak? Kalau saya 4,36, Bu. Oke, coba satu orang tolong cek lagi. 4,36. Apa ya? Saya cari kalkulator dulu deh. Saya juga, Bu. Jadi juga 4,36, Bu, dapatnya, Bu. Saya juga, Bu. Saya ambil suara terbanyak ya. Oke. Terima kasih sudah berpartisipasi terlebih dahulu, tapi saya ambil suara terbanyak aja. Silahkan nanti dihitung, karena itu kan kalkulator ya. Maksudnya ya, mungkin settingan kalkulatornya nggak degree, tapi radian atau apa itu juga ngaruh. Pastikan settingan kalkulatornya benar. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Ini materi terakhir transfer daya maksimum. Saya sudah lega, sudah habis RPS, tinggal kita latihan soal yang banyak. Gimana? Ada pertanyaan? Atau pernyataan? Halo? Ini udah kelar ya, Bu ya?